Halo ibu semua, selamat datang di channel Top Customer Experience. Saya Salsa, selaku host hari ini akan memandu dan menemani ibu-ibu di rumah selama 30-45 menit ke depan untuk ngobrol bareng salah satu customer Cicana yang menginspiratif. Oke, kira-kira siapa sih customer inspiratif kita hari ini? Oke, customer inspiratif kita kali ini berasal dari kota Jakarta. Salah satu Mbak ART-nya itu dari Cicana yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun sebagai ART serabutan loh Bu Ibu. Wah, penasaran banget gak sih sama ceritanya gimana bisa lebih dari 1 tahun ini Mbaknya bekerja sama salah satu customer kami ini yang hubungannya harmonis gitu ya kan. Ngomong-ngomong bisa dibayangin ya Bu Ibu ya kalau ART-nya ini ART momong 9 bulan dan sekarang masih kerja di rumah ibunya. Penasaran gak sih cara gimana treatment ibunya, treatment apa yang diterapin sama ibunya sampai ART-nya betah sampai sekarang? Oke, kayaknya ada beberapa faktor ya gak sih Bu Ibu untuk bisa menjalani hubungan yang harmonis itu baik dari ibunya maupun ART-nya. Nah, ngomongin hubungan yang harmonis, Cicana punya salah satu ebook The Art of Coaching ART. Isinya ada apa aja sih Bu Ibu? Nah, isinya itu ada persiapan sebelum rekrut ART, bagaimana sih hal apa sih yang harus disiapin sebelum merekrut ART, kira-kira kita cari tahu dulu, apalagi ibu-ibu yang baru pertama kali mau menggunakan jasa ART gitu. Terus habis itu di dalamnya juga ada proses setelah rekrut ART, lalu juga ada evaluasi ART dan majikan dan berbagai tips lainnya. Nah, Bu Ibu ngomongin ebook, kita lagi ada diskon ebook. Hanya 50.000 aja nih buat Bu Ibu yang mau punya buku Seni Menjadi Majikan yang Inspiratif ini. Nah, Bu Ibu yang mau promonya bisa komen ya Bu Ibu mau ebooknya. Nanti kita kirimin linknya atau Bu Ibu bisa langsung cek aja linknya di bio kami. Oke, nah kita tunggu sampai ramai nih ya Bu Ibu, kita panggilin nanti salah satu majikannya. Udah penasaran belum Bu Ibu? Komen dulu dong kalau penasaran. Penasaran nih siapa sih majikan inspiratif itu yang bisa punya ART sampai 1 tahun lebih gitu, yang hubungannya harmonis sampai sekarang. Yuk Bu Ibu, boleh komen dulu sambil kita tunggu ibunya bersiap-siap join ya Bu. Oke. Wah, semakin ramai nih Bu Ibu. Sebelum kita undang salah satu ibunya, oke, kita punya promo ebook nih Bu Ibu. Cara gimana sih memilih jadi majikan yang disukai oleh ART, bagaimana cara memilih ART menggunakan seni, apalagi majikan zaman sekarang ya. Wah, semakin ramai nih Bu Ibu. Penasaran ya Bu Ibu ya sama gue star kita hari ini ya. Kira-kira apa sih tips and triknya, apa sih rahasia di balik itu semua ya. Oke, sambil kita tunggu ya Bu Ibu, ibu customernya siap-siap.
Ibu udah makin penasaran gak sih? Ini komen dulu dong Bu, mana gue startnya? Ayo di komen dulu. Udah gak sabar gitu Bu. Udah gak sabar atau masih sabar nih menunggunya Bu Ibu sampai kita tunggu gue startnya salah satu customer kita masuk ke live kita hari ini. Oke. Customer kita hari ini, gue start kita hari ini. Oke, apakah sudah join? Oke. Halo Bu Tamara, selamat siang. Halo, siang. Oke, Ibu-ibu. Nah, ini dia Bu Tamara, salah satu customer Cicana yang sudah memiliki ART lebih dari satu tahun ya Bu, Iya, dengan nama Mbak Suitri, benar Ibu? betul. Oke, oke, oke Bu Tamara. Kalau boleh saya cross check terlebih dahulu ya, Mbak Suitri ini ART serabutan berasal dari Jawa, betul Ibu? Iya, Jakarta Cilacap, tapi kalau domisili jam di Banjar. Oh, oke, begitu ya. Oke, oke. Sebelumnya nih Bu, kalau saya boleh tahu, kita langsung aja mulai ya Bu ya. Kita klik-klik ya Bu. Oke. Ibu sebelumnya boleh diceritain gak sih kenapa butuh ART apalagi di zaman sekarang gitu ya Bu? Karena semua tuh serba pakai alat teknologi. Kalau boleh diceritain, boleh Bu di-share. Eh, Sebenarnya memang waktu itu awalnya trigger cari ART karena kan Mm-mm. punya anak ya, yang Oke. kebetulan waktu baru nyari itu umurnya 9 bulan, Mm-mm. butuh sosok yang bisa bantu nih di rumah, sekalian bisa jadi temannya anak gitu. Oke. Oke, karena memang kebutuhannya adalah untuk membantu menjaga anak juga ya, Bu. Jadi Kebetulan saya memang, mm, oke, jadi memang belum ada yang bisa menggantikan ya, ya, belum bisa menggantikan menjaga anak seperti itu ya, karena alat juga belum bisa menggantikan gitu. Apalagi kalau ngomong anak itu harus pakai perasaan ya, Bu, dan hal itu ada di makhluk hidup gitu ya, Bu ya. Oke. Oh iya Bu, eh ngomong-ngomong tadi butuh ART ya Bu, kenapa sih Ibu memilih Cicana gitu? Karena kan biasanya kalau mencari ART itu dari kerabat atau dari teman atau yayasan yang sudah familiar di dunia ART. Kenapa sih Bu memilih Cicana? Atau ada rekomendasi dari temannya? Boleh diceritain Bu? waktu itu aku direkomendasikan sama Hmm. pakar. Hmm. Sebelumnya beliau juga pernah Cicana tuh. Jadi direkomendasikan, terus aku coba explore gitu ya, ininya, Hmm. jasanya, aplikasinya seperti itu. Oke nih membantu ya, karena kan Cicana prosesnya ada verifikasi dulu ya sebelum memberikan ke ibu-ibu yang membutuhkan gitu ya. Diverifikasi Hmm. dulu datanya, terus aku lihat juga lengkap gitu ya keterangannya, seperti itu. Oh, oke, berarti memang ada rekomendasi dan setelah itu menghubungi kami ya Bu, langsung ke Ya. WhatsApp kami ya, mengikuti alur prosesnya dari awal ya Bu ya. Mm, benar. Oke, oke, kalau memang seperti itu berarti mendekati proses alurnya itu melalui WhatsApp dan Ibu membaca TNC terlebih dahulu pasti ya Bu. Iya, baca Oke. TNC. Hmm. Oke, dulu kalau boleh diceritain Ibu setelah Ibu menghubungi WhatsApp kami, bagaimana sih proses pencarian sampai akhirnya menemukan Mbak Suwitri gitu kan? Biasanya kan kami mengirimkan beberapa kandidat gitu ya Bu. Ada beberapa yang dipilih. Nah, Ibu sampai bisa memilih Mbak Suwitri ini seperti apa sih Bu kalau boleh ceritain? Hmm. Sebelumnya kan Cicana ngasih beberapa calon Ya. ya, kan banyak Cicana bikin lumayan bingung. Hmm. Terus akhirnya aku mungkin memang aku menetapkan gitu ya, apa yang aku pilih akan mendekati value keluarga aku, misalnya Hmm. karena aku muslim dia harus sholat seperti itu udah. Jadi tiap orang kayak interview dari Cicana tuh melalui proses itu, saya butuhnya yang seperti ini, nanti kerjanya
dari Senin sampai Jumat di saat saya kerjanya ini gitu. Sabtu Minggu saya jelaskan lagi, rincikan lagi pekerjaannya ini gitu. Terus nanti dia harus sholat, terus nanti dia ngomongnya seperti apa itu saya udah rincikan dengan jelas. Jadi teman-teman ERT yang mendaftar itu udah punya bayangan detail gitu nanti akan kerja seperti apa seperti itu. Oke, Mm-mm. emang yang namanya kita mencari ART itu harus yang sesuai ya Bu dengan kualifikasi dari kita, emang agak tricky dan gak bisa Mm-mm. terburu-buru. Nah kalau Betul. dari Ibu kemarin tuh prosesnya kira-kira berapa hari atau berapa lama sih Bu sampai menemukan Mbak Switri ini? Aku karena udah lama agak lupa ya, mungkin Hmm. 3 minggu emang agak lama. Jadi ada beberapa calon yang udah oke terus akhirnya nggak jadi. Karena Oh. mungkin ada pertimbangan dari dia karena aku detail ya, terus nggak jadi datang, terus cari baru lagi sampai akhirnya dapet Mbak Fitri. Gitu. Oh, oke, berarti memang prosesnya itu yang nggak bisa terburu-buru ya Bu, Hmm, sampai kita menemukan yang cocok buat betul, kita, yang pas betul, di hati kita gitu ya. betul. Karena Oke, ngomong ngomong harus hati-hati betul. milihnya. Apalagi waktu itu anaknya masih usia 9 bulan ya Bu, Mm-mm. masih sangat kecil gitu ya. Oke, oke Ibu. Kalau dari Ibu kan sudah oke dengan Mbak Switri ya, akhirnya diterima kan kita ada masa probation atau masa adaptasi ya Bu. Itu gimana sih Bu rasanya menerima orang baru di rumah, apalagi kan Mbak Switri ini kan ART menginap ya. Proses adaptasinya di awal itu seperti apa kalau boleh diceritain Ibu? Eh, mungkin karena kebetulan saya pekerjaannya itu sering gonta-ganti tim Hmm, project gitu. iya. Ya, jadi mungkin adaptasi saya lebih ke orang baru tuh lebih mudah gitu mungkin ya. Mhm. Mungkin sama ibu-ibu yang memang full di lingkungan yang sama selalu gitu itu kan lebih susah pasti adaptasi dengan orang baru. Nah, saat Mbak Fitri datang, saya sengaja tuh ngelihat hari pertama saya biarkan dulu beliau gitu ya, lihat cara pola kerjanya seperti apa, seperti itu. Nanti baru setelah 3 hari ya, apa 2 hari masa probationnya, baru tuh nanti saya detailkan lagi Mbak mau rencananya berapa tahun di saya kalau misalkan setahun itu saya nggak bisa kayaknya minimal di 2 tahun. Kalau memang iya kita lanjut, kalau tidak mungkin saya serahkan ke Cicana lagi seperti itu. Oh, oke. Memang dari awal sudah dikasih tahu ya, Bu. Kalau memang Ibu ini butuhnya memang yang untuk jangka panjang seperti Betul. itu ya, Bu. Ya, Oke. Dan Mbak Suitri ini bersedia, alhamdulillahnya ya, Bu ya. Ah, alhamdulillah. berarti memang beneran dari Mbak Suitrinya juga niat untuk bekerja seperti Nah, itu ya, Bu. ya. Beliau Oh. kan juga udah nyoba 3 hari. Mungkin menilai kami juga sekeluarga nih seperti apa polanya. Jadi kita diskusi lagi. Eh, jadi kami manggilnya itu Bude. Bude Oh, ya, oke. biar lebih ada ikatan gitu ya emosional. Jadi kami mau Bude nggak sama kami. Kalau misalkan memang iya, ayo kita jalan. Tapi saya nggak bisa nih setahun karena kalau anak-anak itu kasihan misalnya jangka pendek. Iya, betul, betul. Jadi setahun itu kan Malik baru umurnya 1 tahun 9 bulan tuh kalau udah pisah lagi sama orang baru lagi tuh kayaknya saya Iya. kasihan. Jadi saya Betul, bilang, harus adaptasi lagi gitu "Mm-mm, ya Bu, namanya anak-anak kan nggak semudah itu ya Bu untuk adaptasi. iya benar, Oke. Berarti memang sangat wajar ya Bu kalau membutuhkan waktu adaptasi, apalagi tadi harus ngomong anak usia 9 bulan, karena memang sangat dibutuhkan bahkan ya Bu untuk masa adaptasi ini. Oke, nah Bu Ibu yang nonton ya di Cicana ini ada masa adaptasi awal dalam waktu 2 hari untuk melihat kerja ART-nya, dan ada masa garansi kalau kurang cocok seperti itu. Jadi memang yang tadi seperti kalau misalkan memang tidak cocok seperti Ibu Tamara misalkan sama Mbak Suitri sebelumnya nggak cocok bisa digaransikan ya Bu untuk ganti yang cocok. Tapi alhamdulillah Mbak Suitri sangat cocok dengan keluarga Bu Tamara ya. Oke. Nah, Bu, boleh diceritain nggak kalau Mbak Suitri ini kan ART serabutan ya, Bu. Dia nih biasanya ngerjainnya apa aja sih, Bu? Seperti jam kerjanya dan rutinitas sehari-harinya seperti apa, Bu? Gitu. iya buat teman-teman mungkin eh informasi lebih ya kami itu di rumah hanya bertiga, jadi saya suami dan anak gitu ya. Jadi memang tidak banyak pekerjaan seperti cuci, setrika itu jarang
tidak menumpuk lah kalau misalkan dilakukan 2 kali seminggu, 1 kali seminggu. Nah, jadi apalagi posisinya suami saya juga sering LDM lah gitu ya, sering LDM. Oke. Paling di rumah itu hanya saya sama berdua sama mami saya gitu. Jadi itu saya sudah jelaskan hari Senin itu beliau biasanya mulai tuh, saya tanya dulu, biasanya bangunnya jam berapa, terus apa yang dikerjakan. Beliau jelaskan ke saya, biasanya bangunnya jam 4 pagi, nanti dia masak dulu, baru nanti dia beberes, baru setelah itu pekerjaan selanjutnya. Oh ya udah, di saat itu saya atur, pagi dia masak, masak untuk keluarga dan ART gitu ya, terus Mm-mm. untuk anak, lalu baru nanti dia beberes, itu jam 10 sampai saya pulang kerja itu dia fokus ngomong. Jadi dia di saat sampai Jumat tuh tidak mengerjakan pekerjaan lain. Paling nanti kalau misalkan anak tidur, kalau dia paling dia nyambil-nyambil yang lain gitu. Oh, oke. Berarti memang sudah dibuatkan jadwal Mm-mm. khususnya ya, Bu, untuk Mbak Switri supaya lebih teratur bekerjanya dan dia juga enggak full gitu kan Iya, untuk menjaga anak, tapi kalau memang anak tidur bisa istirahat, tidak Ibu paksakan untuk mengerjakan iya, hal lain seperti itu ya, Bu. Oke, jadi memang dibuatkan jadwal dan jadwal kerja dan rutinitasnya sehari-hari agar bisa. Berarti kalau masak ini Mbak Switri cuma hanya di pagi hari aja gitu, Bu. Kalau misalkan malam iya. tidak masak lagi. Mm-mm. Oh, Memang oke. itu balik lagi ya kebiasaan keluarganya seperti apa. Kalau saya itu dari kecil memang kami hanya masak 1 kali dari pagi sampai dengan malam. Oke. Jadi ini hanya berdua kan, apalah saya sama suami. Nah kalau suami keluar kerja kan tinggal aku sama Mbak Fitri sama anak. Jadi nggak terlalu banyak makanan yang harus dibikin gitu. Apalagi kalau kantor tuh apalagi tuh. Kadang ya sekali sehari doang masaknya gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh baru dia fokus nyuci, setrika, beberes yang agak deep deep cleaning gitu. Nah, itu tuh gitu. Kita atur nah Sabtu Minggu Malik sama kami atau anaknya sama orang tuanya seperti itu. Di saat malam pun begitu, kalau misalkan pulang kerja saya udah bersih-bersih, udah siap sama pegang anak, ya udah nanti Mbak Fitrinya tidak diganggu lagi gitu, dikasih waktu istirahat kayak gitu. Oke. Oh, jadi memang sudah teratur sekali ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah jadinya sama-sama nyaman dari pihak ibu Hmm, maupun Mbak Sweetly-nya menerima iya. gitu ya. Oke, baik Ibu terima kasih. Nah, oke. Jadi memang waktunya cukup untuk pembagian jadwalnya, bagaimana istirahatnya dari bangun tidurnya, seperti itu memang sangat-sangat jelas ya Bu. Oke, nah menurut survei kami nih Bu, Mbak yang kerja menjaga anak kan biasanya lebih sering lelah ya Bu ya. Iya, benar. Kalau Mbak Switri ini sifat atau karakternya seperti apa sih Bu dalam menjaga anak ibu gitu kan? Atau apa pernah mengeluh atau bagaimana membagi jadwal Mbak Switri ini tipsnya biar Mbak Switri kan kerjanya kalau serabutan ya lumayan padat walaupun tadi memang masaknya hanya di pagi. Ibu ada nggak tipsnya gitu Bu untuk bisa dibagikan nih? Mm-mm. Mungkin buat ibu-ibu yang nyari Mbak Momong, ekspektasinya mungkin ya yang lebih di down gitu ya. Oke. Karena beda babysitter. Oh, Kalau babysitter tuh emang 24 jam mereka secara profesional ngurus betul. anak ya. Dari makan, main, bahkan ada yang coba belajar gitu Hmm. ya. Terus ada lagi misalkan Mbak Momong itu memang hanya jadi teman lah, jadi teman terus ngurus seperti itu ya. Nah, seperti jadi kalau misalkan mau tips and triknya ya coba diatur jadwalnya gimana yang mbaknya juga kewalahan gitu. Hmm. Dan apalagi kan dari umur 9 bulan ya, lumayan masih kecil lah. Jadi Oh saya iya. sudah jelaskan ke Mbak Fitri, Mbak saya mau anak yang nanti dia mandiri. Hmm. Jadi dia udah nata-nata jalan, diajarkan dia pampersnya dibuang gitu, dibuang sendiri sama anaknya. Terus makan, kalau misalkan habis makan nanti piring kotornya ditaruh sendiri. Jadi kalau ada mereka numpahin sesuatu, diajarkan untuk mereka yang membersihkan, bertanggung jawab seperti itu. Nah itu nanti mungkin karena kami udah seperti itu dan satu gaya pengasuhan mudah untuk anak-anaknya beradaptasi nih Ah, sehingga tidak juga paling nanti
kondisi-kondisi yang agak melelahkan itu memang saat anak sakit. Nah, itu biasanya saya lebih memilih untuk izin di rumah, bekerja di rumah, sehingga Mbak yang tua atau Mbak Fitri juga nggak kewalahan dan kecapean gitu. Oke, itu penting banget ya Bu ya berarti ya. Memang kadang kita juga walaupun sudah ada pengasuhnya, ada yang ngomongnya, peran ibunya juga penting Betul. seperti itu ya Bu. Nggak kehilangan peran ibu jadinya. Oke Ibu, terima kasih penjelasannya. Nah, dari ibunya sendiri ada nggak sih Bu aturan gitu kan untuk mengasuh bayi 9 bulan? Dan Mbaknya kan pasti pernah dong melakukan kesalahan gitu. Bagaimana sih cara Ibu Tamara menegur dan memberi evaluasi ke Mbaknya? Boleh di-sharing ceritanya, Bu? Mm-mm. Mungkin ini apa beberapa kali mungkin ada ya Mbak Fitri yang fatal gitu ya, misalnya sampai luka itu ada. Cuman itu saya coba tenangkan diri saya dulu, kan kita memang kalau jadi itu apalagi anak pertama tuh agak shock, terus langsung biasa tuh emang ada emosinya tuh Mbak. Cuman saya coba belajar, ya udah saya tenangkan diri saya dulu, nanti baru saya olah nih, oh kenapa dia bisa jatuh, apakah memang banyak sengaja atau memang lalai seperti itu ya. Kalau misalkan memang dia lalai ya kita ajarkan, Mbak, kalau misalkan mengasuh anak 9 bulan apalagi sampai dia umur 1,5 tahun minimal, itu emang harus fokus ke anaknya, nggak bisa nyambil ngobrol, nggak bisa nyambil kerjaan yang lain, karena kan pergerakannya cepet banget anak-anak itu, tiba-tiba udah jatuh aja seperti itu, tiba-tiba udah luka aja. Nah, itu yang coba kami orang tuanya juga, kalau Mbak Fitri lagi ngasuh ya dia tidak mengerjakan yang lain gitu, Mbak. Oke. Jadi memang kitanya sebagai orang tuanya juga nggak langsung ya Bu, nggak langsung yang tiba-tiba memarahkan mbaknya atau menyalahkan mbaknya, tapi kitanya juga harus mengontrol emosi kita dulu seperti itu ya, baru dibicarakan baik-baik, ditegur dengan baik-baik seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu sharingnya. Oke nih Bu, kalau dari Ibu nih ya, satu atau dua tips gitu Bu. Kan biasanya nih ya, tadi kan kalau Ibu pengennya memang yang kerja jangka lama gitu kan. Kalau untuk supaya Mbaknya betah gitu Bu, selain dari tadi ekspektasi-ekspektasi Ibu, nah kalau dari Mbak Suitrinya tuh pernah nggak sih Bu diajak ngobrol? Apa sih ekspektasi Mbak Suitri bekerja sama Ibu gitu? Tips-tipsnya seperti apa sih Bu? Iya, kalau misalkan pernah ngobrol-ngobrol ya beliau senangnya sama kami sekeluarga memang karena kami nganggapnya teman ya. Hmm. Udah satu rumah tuh kayaknya harus ada komunikasi yang cocok lah antara kedua belah pihak gitu. Nah, itu yang mungkin komunikasi itu yang sangat penting, saya pikir cara berkomunikasi sama RT itu kan memang beda sama cara kita sama teman kerja kita gitu ya. Mereka ini kan konsep pikirannya ya udah kalau nggak cocok mereka tinggal kan gitu ya, mbak itu ya. Nah, kita kalau kita cari tahu dulu nih di sebelumnya dia bekerja itu biasanya dia bekerja berapa lama. Nah, Mbak Fitri ini memang tipikal yang pernah kerja 5 tahun, pernah kerja 3 tahun. Memang beliau sebelum nikah kerjanya itu lama gitu. Koneksinya kalau misalkan sudah cocok, kalau misalkan nggak cocok paling nanti dia setahun dia tinggal. Jadi waktu Lebaran dia nggak balik lagi. Tuh dia ada cerita seperti itu. Kalau memang kayak waktu istirahatnya tidak 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 sesuai seperti itu dengan job desk yang ada di rumah tersebut seperti itu, Mbak. Oke, oke Ibu baik. Nah, baik. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nih yang ada di sini yang ingin menjalin hubungan harmonis dengan dan langgeng dengan ART-nya, kita juga ada nih promo ebook. Ini bapak-bapak, ibu-ibu wajib punya. Nah, bisa dicek ada di link on bio kami ya kalau ada yang mau. Nah, kita punya harga khusus untuk hari ini buat yang join live ada harga 50.000 seperti itu. Oke. Oke, Ibu. Kalau untuk tipsnya nih Bu, sharing-sharing tips ke sesama majikan nih Bu. Ada nggak sih Bu, kan biasanya majikan yang sering gonta-ganti ART gitu, mungkin ada yang tadi kurang percaya atau bagaimana, seperti itu. Ada nggak Bu tips-tipsnya untuk majikan-majikan yang sama nih di luar sana gitu, supaya nggak cepet gonta-ganti ART? Tipsnya yang pertama yaitu tentukan dulu nilai dalam keluarga kita apa, ke depan mau seperti apa. Kebutuhannya nanti pasti akan lebih jelas di saat kita tahu nih value keluarga kita apa, orangnya mau yang
yang gimana gitu. Nah, itu jangan buru-buru untuk mencarinya yang sesuai. Pasti nanti akan ketemu kok yang sesuai sama kita gitu, yang sesuai sama nilai kita. Cuman ya butuh perjuangan ya untuk yang gonta-ganti mungkin ya itu mungkin kesesuaian itu yang belum mereka dapatkan gitu ya. Mhm. Oke, memang harus yang benar-benar sesuai dan diomongin dari awal ya Bu ya, ekspektasinya Betul. seperti apa. Oke Bu Ibu dan Bapak-Bapak di luar sana yang lagi nonton live ini, jika masih bingung caranya bagaimana sih menemukan ART yang cocok, ART harus bagaimana memilih ART di keluarga kita sesuai kebutuhan. Nah, Cicana punya solusinya, ada ebook The Art of Pushing ART. Nah, isinya tuh ada apa aja sih persiapan sebelum rekrut ART. Nah, Bapak-bapak, Ibu bisa cari tahu di sini bagaimana sih persiapan-persiapan sebelum rekrut ART. Lalu nggak sampai di situ aja, di dalamnya setelah menemukan ART yang cocok, bisa nih proses setelah rekrut ART itu seperti apa. Nah, ini ada di ebooknya juga. Dan yang namanya hubungan itu pastikan nggak cuma 1-2 bulan itu berjalan baik-baik aja. Nah, di sini juga ada di dalamnya evaluasi ART dan majikan, dan juga tips-tips lainnya. Nah, majikan zaman sekarang, apalagi mencari ART itu pasti pakai Senin. Nah, kita lagi ada diskon ibu, hanya 50.000 aja buat bu ibu yang mau punya buku Seni Menjadi Majikan ini, bisa komen mau, dan klik link on bio ya, untuk mendapatkan harga terbaru kita, harga diskon khusus hari ini yang join live kita. Oke. Oke, Ibu. Em, Bu Tamara pokoknya kayak oke banget nih, udah legowo juga menerima Mbak Suitri selama 1 tahun. Oh iya Bu, ngomong-ngomong nih Mbak Suitri nanti kemarin Lebaran Idul Fitri pulang atau ada di rumah Ibu tetap kerja? Jadi saya memang usahakan ya di saat Idul Fitri dan Idul Adha itu mbaknya gimana cara bisa pulang gitu. Biasanya tuh saya cocok-cocokin tuh sama jumlah sama apa jatah cuti di kantor. Jadi kalau misalkan Hmm. ada libur agak panjang, terus cutinya memang agak panjang, saya biasanya nawarin tuh Mbak mau pulang nggak gitu. Karena kan beliau udah punya suami ya. Ya, Oh jadi. mbak-mbak yang punya suami ini ridho suami yang lebih utama ini. Jadi kita juga harus manage gitu. Kita harus manage. Mungkin mereka nggak minta ya karena mereka takut atau gimana gitu. Cuman coba kita yang atur gitu. Kalau misalkan memang liburnya agak panjang, coba kasih waktu untuk arete pulang kampung gitu. Oke. Berarti kemarin Mbak Switri pulang ya Bu, dan Idul Adha ini juga pulang. Iya, Nah Ibu, saya pengen tahu tipsnya biar Mbaknya balik. Biasanya kan ini jadi salah satu ketakutan majikan Ibu. Kalau Mbaknya pulang kampung dan nggak balik lagi, boleh diinfoin Bu tipsnya nih seperti apa sih Bu biar Mbaknya balik lagi? kalau tipsnya apa ya khusus untuk supaya dia balik itu kayaknya nggak ada. Jadi sehari-hari aja ya Mbak ya. Oke, ha. Saya percaya sih kalau misalkan dia dia orangnya memang komit ya. Balik lagi di saat kita tanya tuh background dia dulu berapa lama. Kalau misalkan cuma setahun itu kayaknya orangnya yang memang tidak komit. Jadi coba kita cari yang dia kerjanya lama, satu majikan 5 tahun gitu misalnya, terus ada yang 3 tahun. Nah itu biasanya lebih lebih komit tuh, mereka lebih serius kerjanya gitu. Oke. Gitu. Oke, Ya. berarti memang tipsnya balik lagi ke awal ya. Saat kita Hmm, mencari, kita menentukan banget tuh dari awal backgroundnya dia seperti iya. apa ya, Bu, Udah background pernah itu. kerja di mana aja, berapa lama. Dari sana kita nilai kalau misalkan dia singkat-singkat itu biasanya orangnya nggak komit. Oke, baik Ibu. Luar biasa berarti Bu Tamara ini memang mencari ART ini untuk jangka panjang dan harus diteliti sejak awal ya Bu ya. Masya Allah, akhirnya ketemu Mbak yang memang beneran juga baik Iya. dan memang komitmen gitu ya. Memang sesuai. Oke. Nah Bu, ngomong-ngomong soal skill atau kemampuan ya, apalagi Mbak Switri serabutan gitu ya, tes serabutan. Menurut Ibu nih skill apa sih yang harus dipunya ART biar dia bertahan dan mampu gitu menjalankan tugasnya? Yang pertama, kalau misalkan kita maunya yang berpengalaman, tentunya kan ada dari Cicana lengkap ya. Iya, Udah betul. tahun. Nah, kita bisa pilih tuh kalau misalkan kita dapatnya yang berpengalaman, itu biasanya cocokan sama keluarga kita itu lebih gampang. Nah, kalau dia belum ada pengalaman ya itu pasti harus kesabaran dari ibu majikannya nih yang harus lebih luas ya mendidiknya seperti apa, Hmm, menyesuaikannya seperti apa, seperti itu.
Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal skill dan kemampuan ART nih, Bu Ibu, Bapak-bapak di rumah, Cicana juga punya loh School of ART atau kelas pelatihan untuk ART-nya, untuk meningkatkan kemampuan ART-nya. Nah, ada apa? Di sini juga tersedia beragam kelas sesuai dengan kebutuhan, mulai dari etika dan tata krama, housekeeping, cooking, dan babysitting. Nah, tentunya ini lengkap banget. Nah, ini kita ada eh, 1 month learning atau 1 bulan akses yang bisa dari rumah, cukup belajar dari rumah dan belajar langsung dengan ahlinya, biar ART makin terampil dan paham etika. Nah, Bu Ibu bisa daftar ini langsung ART-nya ke School of ART Cicana, nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan, seperti itu. Linknya ada di ada di bio kami ya Bu Ibu. Oke, nah, oke Bu. Tamara nggak terasa ya banyak banget tips-tips dari Bu Tamara tadi yang udah disampaikan. Nah, kita mau adain sesi tanya jawab nih Bu dengan audiens gitu. Buat Bu Ibu dan Bapak-bapak yang nonton di sini, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu Tamara seputar tips and trick atau sharing-sharing bagaimana cara membangun hubungan harmonis dengan ART-nya, boleh komen di kolom komentar. Nanti kami akan pilih jawaban yang pertanyaan yang paling menarik untuk kita bacakan dan akan dijawab oleh Bu Tamara. Silahkan Bapak-bapak, Bu Ibu, kami tunggu. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol, Ibu, kita tunggu komentarnya nih dari Bapak-bapak, Bu Ibu yang join live hari ini. Oke. Hmm, untuk saat ini Mbak Suitri berarti sedang di kampungnya gitu ya, Bu, sedang pulang Lebaran Idul Iya. Adha gitu. Mm-mm. Alhamdulillah kita ada waktu, saya mudik, beliau juga mudik gitu. Oh, oke. Jadi memang eh, Mbak Suitrinya setiap liburan itu ada yang namanya ikut jadwal ibunya ya, jadi nggak masalah ya Bu, nggak hanya 2 hari atau 3 hari. Kalau memang waktunya seminggu dari ibunya, ya dikasih aja gitu ya Bu ya. Oh, Masya Allah. Sangat-sangat jarang sepertinya. Oke. Tapi kan kebetulan aku di Padang ya, kampungnya tuh suami juga di Bengkulu. Kok kasihan kalau mbaknya cuma sendiri. Udah. Jadi setiap lebaran tuh misalnya kayak Idul Fitri kemarin 10 hari, bahkan lebih gitu. Idul Fitri yang tahun ini 14 hari. Jadi tergantung ikut saya aja, kalau misalkan saya liburnya cuma pendek, beliau juga pendek. Jadi makanya beliau mengerti ya, Hmm, karena ngelihat saya juga gitu. oke. Tapi kalau biasanya kan dalam 1 bulan ada 1 hari atau 2 hari cuti. Nah, biasanya Mbak Suitri itu diambil cutinya atau enggak ya Bu? Jadi dari awal juga kita udah sepakat Mbak Fitri dapat jatah cuti 2 hari. 2 hari dalam sebulan. Nah, itu nanti kalau misalkan mereka cuti, ada tunjangannya tuh disepakati bersama tuh berapa nilainya 1 hari. Nah, kalau misalkan mereka cuti berarti mereka nggak dapat tunjangannya gitu. Oke, baik. Seperti itu. Oke, berarti memang tetap sesuai kebijakan atau sesuai aturan pelayanan yang memang diterapin di Cisana juga dan dibantu dengan kesepakatan Ibu dengan ART-nya seperti itu ya, Bu. Ya. Oke, Ibu, kita ada pertanyaan nih, udah masuk dan dari awal nih dari Don @baby. Oke. Eh, ibunya tadi bertanya soal Tanya Bu, tadi awal Ibu bilang komitmen kerja 2 tahun, kemudian HR. setelah bilang ART-nya bilang oke, kemudian 1 tahun lebih, misal kerja 14 bulan, ART minta berhenti. Apa yang Ibu lakukan? Minta ganti Cicana atau gimana? Awalnya biasanya saya ajak ngobrol dulu ya. Oh, oke. Kenapa? Jadi misalnya kayak ART tuh biasa, karena Mbak Fitri juga pertama kali ngomong anak. Jadi waktu beliau ngasih apa melakukan kesalahan gitu biasanya bilang, gimana Bu, saya dipulangin aja lah, saya nggak tega nih Malik kayak gini gitu ya, merasa bersalah lah. Nah, kita ajak ngobrol. Iya Mbak, semua orang nggak sempurna. Toh Malik sama ibu bapaknya aja pernah jatuh gitu loh. Iya, Asalkan iya. tidak kelalaiannya Mbak Fitri ya, saya masih bisa toleransi, dan kalau misalkan dia tidak terlalu fatal ya saya tidak akan gimana-gimana juga, karena memang kan namanya anak ya Mbak, apalagi umurnya masih dari 9 bulan gitu, pasti
banyak lah, ada aja kejadian gitu. Nah, kalau misalkan pun memang dia tetap minta pulang, biasanya kayaknya saya akan cari di Cicana lagi sih. Oh, oke. Gitu. Tapi untungnya memang sudah sevisi misi ya Bu, sebenarnya udah cocok banget Ya. gitu ya. Sudah saling mengerti gitu ya. Oke. Oke, itu Ibu Baby tadi sudah dijawab sama Bu Tamara ya Bu pertanyaannya. Oke, kami tunggu lagi nih pertanyaannya. Boleh Bu Ibu yang mau bertanya silahkan kami tunggu ya. Oke. Gimana cara Oke. Sepertinya ini tanyanya yang Ibu Ila Hilma untuk Cicana sepertinya bukan ke Ibu atau kita bikin versi 2 ya, Bu. Bu Ila Hilma kan nanya bagaimana cara screening ART. Kalau dari Cicana sendiri, kami, tim rekrutmen kami, ada beberapa tahap proses background checking, filtering ya Bu, sebelum memilih ART atau ART yang bekerja di Cicana ini. Mulai dari get kontak, lalu juga ada terdaftar di blacklist NENI atau tidak, biasanya ART yang melakukan tindakan-tindakan kurang baik sebelumnya di tempat kerja sebelumnya itu ada eh, jejak digitalnya gitu seperti itu. Nah kita harus cek dulu, terus juga nggak boleh bertato, terus harus wajib punya KTP, KTP fisik ya, bukan hanya yang fotokopi seperti itu. Nah, itu kalau dari Sisyana. Jadi memang kita filtering benar-benar ART yang harus tidak terdaftar atau punya tindakan kriminal sebelumnya di tempat kerja sebelumnya dan tidak memiliki tato, juga punya KTP fisik atau SIM atau identitas diri yang asli seperti itu, dan juga ada fotonya seperti orang yang memang mau melamar kerja aja sih seperti itu. Jadi memang kita cross check terlebih dahulu. Oke. Oke nih Bu, ada dari Bu Fa Ayunisa. Gimana caranya tegur ART supaya nggak baper? Nah, boleh nih Bu, karena saya kebetulan memang belum punya ART gitu ya. Kalau dari Bu Tamara nih, gimana sih Bu caranya tegur ART supaya nggak baper? Yang penting negurnya sesuai konteks ya. Dan Ah, usahakan sesikat mungkin gitu ya. Jadi makanya kita butuh tone down dulu emosi kita. Kalau sudah tenang, tak insya Allah tahu masalahnya di mana. Nah itu baru kita tegur tuh salah dia. Misalnya kayak anak saya pernah jatuh dari ayunan, terus saya bilang, Bude, kalau misalkan mau ngobrol, monggo mainnya di rumah aja. Jadi kalau misalkan mau ngobrol sama RT lain, maliknya dibawa ke rumah, main di rumah aja, jadi lebih terkontrol lingkungannya. Dia jatuh, tolong matanya jangan lepas dari Malik di saat dia mainnya di luar, karena itu sangat berbahaya sekali, apalagi anak-anak dia dengan gerak aktivitasnya yang nggak ter ini gitu ya, nggak terduga-duga, jadi kita lebih bisa ngasih mereka awareness. Nah, masalah cara ngomong itu tinggal dibahasakan aja sih, Mbak, saya maunya Malik anaknya mandiri, bisa makan sendiri, tolong difasilitasin. Memang agak merepotkan, nanti kalau misalkan Mbak kewalahan, Mbak bisa ngomong saya. Jadi nanti kita cari solusi, apakah memang Mbak butuh temannya lagi, atau misal Mbaknya memang butuh waktu nih untuk menyesuaikan Malik, misalnya makan sendirinya makan pagi dulu aja, baru nanti makan siangnya, sehingga karena kan anak makan sendiri aja udah jadi tambahan merepotkan ya bagi mereka sebenarnya yang mengasuh gitu, berantakan, harus diberesin lagi, terus makannya juga harus fokus gitu-gitu. hmm, Jadi kan bahasakan teguran itu memang on point apa yang menjadi kesalahan mereka dan kita kasih solusi apa nih gitu. Seperti itu sih. oke, emang harus emang kalau ngomong sama ART itu memang harus to the point ya Bu ya, karena takutnya mereka juga kurang mengerti kalau memang terlalu bertele-tele, jadi langsung aja, dan kita juga beri perhatian lebih juga ya buat Mbaknya supaya memahami seperti itu. Iya. Ibu Fa Ayunisa sudah dijawab oleh Tamara. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, kita beralih ke harapan yuk Bu. Oke, kira-kira harapan untuk sesama majikan di sana seperti apa gitu ya Bu? Majikan di luar sana harapan-harapannya semoga mendapatkan ART yang apa atau bagaimana kesan pesannya untuk majikan-majikan yang sedang mencari ART di luar sana Ibu? Semoga ibu-ibu di luar sana dapat
calon yang banyak sekali dari Cicana ya, supaya bisa bisa banyak nih screening yang dilakukan, sehingga banyak calon kan insya Allah semakin mudah ya ketemu jodoh ART. Betul. Oke. Oke, memang ya di Cicana ini kami setiap harinya mengupdate 20 lebih kandidat pekerja. Kita Ya, update setiap hari untuk bisa mempermudah ibu-ibu di luar sana menemukan ART yang cocok. Seperti itu. Karena memang sulit ya Bu ya menemukan ART yang sulit cocok. banget. Tidak bisa secepat itu. Oke. Nah, Ibu, harapannya nih, Bu, harapan satu lagi. Kita kan nggak mungkin ngelihat dari sisi majikannya aja, tapi kita bisa edukasi juga nih dari ART-nya. Harapan Ibu untuk ART di luar sana biar nggak cepet gonta-ganti majikan atau ya kerjanya bisa bertahan lama seperti itu, Bu. Harapannya apa kira-kira, Bu? Mungkin harapannya apa ya? Di saat ibunya lagi emosi terus negur, mungkin coba sabar aja gitu ya. Kalau misalkan mungkin ada yang kayak ibu-ibunya kayak saya panik gitu ya, panikan, tiba-tiba mati. Itu kan dijadikan, diambil ininya, diambil positifnya gitu. Karena ART itu pasti nanti semakin berpengalaman dia, semakin banyak yang butuh dia juga, Hmm. semakin lihat sama majikan-majikan yang kalau misalkan dia jangka waktu kerjanya lama ya pasti dia komitmen tuh, kelihatan komitmen. Nah, kalau misalkan kita mudah menyerah ya kita juga nggak akan naik value-nya gitu. Seperti itu. Oke. Memang harus dimengerti juga nih Mbak ART-nya ya Bu. Oke. Ibu, oke terima kasih ya Bu sudah menyampaikan harapan, kesan pesan untuk majikan-majikan di luar sana. Juga tips and triksnya bagaimana membangun hubungan harmonis dengan ART agar langgeng ya Bu. Dan juga bagaimana kita untuk tidak takut kehilangan ART yang pulang kampung atau izin pulang kampung dan bagaimana caranya biar dia kembali lagi. Memang kepercayaan itu nomor satu ya Bu, trust Ya. itu nomor satu. Oke, oke Bu. Kita lanjut nih Bu. Kita ada quiz. Hmm. Oke, kita ada quiz buat ibu-ibu di rumah yang lagi nonton live ini. Kita ada quiz. Nanti hadiahnya kita akan infoin. Coba bacain komen nanti dari beberapa pemenang di akhir. Oke, kita kuisnya ada yang pertama nih ibu-ibu yang mau ikutan kuis. Silahkan komen ya Bu. Yang pertama ada tips apa sih yang udah disampaikan oleh Bu Tamara hari ini? Salah satunya aja. Tadi kan ada banyak banget nih tips and trick yang diomongin sama Bu Tamara yang disampaikan buat Bu Ibu maupun ke ART di rumah nih. Kira-kira apa sih salah satunya? Ibu-ibu bisa komen di kolom komentar. Nanti akan tim kami bantu pilih pemenangnya. Nanti akan dapetin salah satu produk dari Cicana, produk digital kami ada beberapa nanti akan kami umumkan. Lalu yang kedua, ada produk digital apa dan service apa aja yang ada di Cicana. Oke, saya ketik dulu takutnya nanti terlewat. Quiz pertama ada tips apa yang sudah disampaikan. Nanti tim kami bantu pilihin yang menang nanti dapat kesempatan nih produk atau salah satu service dari Cicana. Oke, kita tunggu ya Bu 5 menit jawabannya sambil dicari jawaban yang paling menarik oleh tim Cicana. Oke, sebelumnya Bu Tamara terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga, semoga membantu ya untuk Ah, ibu-ibu yang sedang berjuang mencari ART. Oke, Ibu. Terima kasih atas sharing tips, atas waktunya. Semoga makin langgeng sama Mbak Suwitri. Ngomong-ngomong, Amin. anaknya berarti sekarang sudah 1 tahun lebih ya, Bu. Sudah mau 2 tahun usianya. 2 tahun 2 bulan. Oke, berarti memang sudah lama banget dan semoga bisa langgeng terus ya. Oke, oke. Sebelum saya
Mbak ini sama Bu Tamara, terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi tips. Ini sangat bermanfaat sekali buat bu ibu yang sedang mencari ART atau yang ingin membangun hubungan harmonis dengan ART-nya di luar sana. Oke, nah Bu Tamara, terima kasih udah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi tips. Kami boleh mempersilahkan Ibu untuk keluar dari live ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Atas waktunya nanti tim kami bantu hubungi ya Bu di WhatsApp. Terima kasih Bu Oke, Tamara. saya Selamat siang. Oke. Buat Bu Ibu yang lainnya nih sambil kita tunggu umumin pemenang. Setelah Bu Ibu komen ya. Nih kita ada pertanyaannya ada di ini ya Bu. Ada di yang kami pin. Nah, sambil tim kami memilih nih jawaban yang paling menarik dan nanti akan diinfoin pro, apa dapat apa nih hadiah apa. Oke. Wow, udah ada satu loh bu ibu yang menjawab. Oke. Oh, ini ada ibu yang nanya tadi Ibu Maulida Safira. Ibunya sudah pakai RT di sana dari berapa lama? Tadi kan terakhir ibunya bilang anaknya sudah 2 tahun 2 bulan ya, Bu. Nah, ibunya pakai RT dari Cicana saat anaknya berusia 9 bulan, Ibu. Kurang lebih sudah 1 tahun setengah gitu, Ibu. Dan sepertinya akan sampai jangka panjang seperti itu, Ibu. Karena memang hubungan Bu Tamara dengan ART-nya sangat harmonis, saling melengkapi seperti itu. Nah, Bu Ibu, sambil nungguin nih jawaban dari Bu Ibu, tim kami memilih jawabannya. Kita ada promo referral produk digital Cicana. Buat bu ibu yang bisa mengajak temennya untuk membeli e-book, ikut kelas School of RT di Cicana atau pakai jasa Cicana, nanti bu ibu akan mendapatkan reward dari kami. Cicana lagi ada promo referral buat bu ibu yang mau mengajak temennya pakai jasa atau produk digital Cicana. Caranya gampang banget bu ibu. Misalnya nih ya bu ibu punya temen yang lagi cari ART atau tertarik sama produk-produk digital Cicana atau layanan Cicana seperti e-book, The Art of Pushing ART atau beli kelas School of RT di Cicana, kelas apapun. Nah, nanti kalau Bu Ibu sudah mengajak lalu temennya membeli, Bu Ibu bisa klaim hadiahnya, gampang banget tinggal DM Cicana, tunjukin buktinya, cukup kirimkan bukti payment atau akun teman Bu Ibu yang daftar. Nah, Bu Ibu bisa DM kami, nanti langsung bisa klaim hadiahnya Bu Ibu. Oke. Nah, kalau misalkan Bu Ibu sendiri punya ART yang menurut Bu Ibu skillnya atau kemampuannya kurang, masih jauh sesuai dengan masih jauh banget dengan ekspektasi Bu Ibu. Nah, Bu Ibu bisa banget nih daftarin ART Bu Ibu ke kelas pelatihan di School of ART. Nah, nanti ART Bu Ibu bisa upgrade skill di sini karena belajar langsung dari ahlinya. Kita juga ada spesial promo e-book 50.000, diskon kelas 50.000. Seperti itu. Oke, kita lihat nih. Sudah ada belum sih kayak yang udah. Wow, sudah ada. Bicara to the point langsung dengan ART dan cari Cicana melakukan screening bagian pengalaman yang sesuai. Wah, ada 2 orang, ada 2 bu ibu yang sudah jawab. Sepertinya ini akan jadi pemenangnya. Oke, kami bantu follow up dulu ke teman kami ya Bu Ibu, ke tim kami. Oke. Oke. Saya sambil list ya. Wow. Nah, nanti Bu Ibu nih, kayaknya saya sudah nemu pemenangnya nih ya. Pemenangnya ada. Oke, tadi kan ini tips ya, tips dari ibunya. Ini udah ada yang jawab tips dari ibunya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Produk apa sih? Produk digital apa atau service apa aja yang ada di Cicana? Buat bu ibu yang bisa jawab nanti juga dapat reward dari kami tadi promo referral tadi. Kira-kira apa nih sayang tips and trick? Ada yang jawab Fayunisa, kelas pelatihan School of ART, betul. Ada lagi nggak nih ibu-ibu? Kami membuka kesempatan loh buat ibu-ibu. Siapa tahu ya kan bu ibu salah satunya dan nanti bisa klaim promonya.
ada Don Irfan, MZ46, ada lagi Ibu Dot Ilma, Bu Illa Hilma. Oke. Wah, sengit sekali nih. Kira-kira siapakah pemenangnya? Oke, tanpa berbasa-basi, saya mengucapkan terima kasih buat Bu Ibu, Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk join di IG Live Cicana hari ini. Nggak terasa waktu kita sudah 30 menit sampai kan 45 menit ya maksimal. Sudah mau 45 menit menemani. Dan untuk tadi Ibu yang sudah menjawab, Bu Ibu bagi yang ingin menanya-nanya seputar Cicana bisa aja langsung DM ya. Nanti admin kami akan bantu untuk menjawab pertanyaan Bu Ibu seputar Cicana apabila ingin memakai produk atau jasa kami. Nanti Bu Ibu bisa langsung DM aja, nanti akan pasti dijawab ya, karena Mina mau pamit dulu nih hari ini. Oke, sudah selesai. Nah, untuk Ibu yang pemenang itu ada Bu Ilah ya, Ilah Hilma, dan juga Pak Irfan MZ46. Wah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa DM kami ya untuk Pak Irfan dan Bu Illa Hilma. Untuk klaim promonya nanti Ibu atau Bapak bisa memilih e-book atau kelas. Itu bebas. Ya, untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk Bapak dan Ibu lainnya, kalau mau promo referral, dapetin promo referral dari Cicana, bisa ajak temannya untuk pakai promo, pakai jasa-jasa dari Cicana, produk digital, ataupun yang lainnya. Oke, nah sebelum itu jangan lupa klaimnya, ditunggu ya info live selanjutnya nih, kira-kira kita mau ada live apa lagi setelah ini. Jangan lupa komen nanti atau polling di story IG Cicana ya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Oke, Ibu Dwi Vidiana, biar dapat referral juga berkat. Oke, Ibu Dwi Firdiana, berarti saya bebas dari drama RT. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Nanti Ibu dapat promo referral ya, Bu. Jangan lupa DM kami ya. Oke, tadi juga Bu Ila Hilma dan Pak Irfan, jangan lupa untuk get hadiahnya, bisa milih ebook atau kelas untuk ART-nya. Ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di live selanjutnya. Pantengin terus IG Cicana. Bagi yang belum follow juga, jangan lupa follow Cicana. Kita juga ada TikTok. Dan kalau mau info-info bisa DM atau kunjungi website kami yang ada di bio kami. Dan juga tadi kami ada promo ebook dan juga kelas ya. Hanya 50.000, bisa klik link di bio kami ya, Bu. School of ART atau ebook The Art of Coaching of ART. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih. Saya Salsa sebagai host hari ini. Pamit undur diri. Selamat siang. Jangan lupa klaim promonya ya, Bapak-bapak, Bu Ibu yang tadi sudah saya sebutin namanya. Terima kasih.